Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau mereview novel yang udah aku baca, karya dari Terelie yang berjudul Berjuta Rasanya. Nah, aku juga mau jelasin apa sih insight-insight atau hal yang berharga yang bisa aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya kita baca sesuatu, pastinya akan ada mindset atau hal-hal yang bisa kita ambil, ya semacam pelajaran kayak gitu. Oke, jadi di novel ini dia terbagi menjadi bab-bab atau judul-judul yang berbeda dengan cerita yang berbeda. Nah, yang pertama aku tertarik membahas tentang judul yang pertama yang aku baca di novel ini, Bila Semua Wanita Cantik. Dimana diceritakan di buku ini atau di novel ini untuk yang bab pertama tentang insecurity, seseorang yang dianggap tidak cantik oleh sosialnya atau oleh masyarakat secara umum. Jadi perspektif orang banyak itu menyatakan bahwa si tokoh utama ini tidak cantik gitu karena dia memiliki fisik yang gendut atau mungkin secara wajah atau secara look dikatakan jelek di sini gitu. Jadi di sini diceritakan bagaimana si tokoh utama ini berharap gitu ya bahwa semua orang akan bisa menjadi seperti dia. Kalau misalnya dia tidak bisa berubah menjadi cantik, maka dia menginginkan bahwa biar semua orang aja yang menjadi jelek seperti dia dan tokoh temannya. Dimana ketika dia berdoa agar semua orang menjadi jelek seperti dia atau dia yang menjadi cantik, malah yang terkabul justru sebaliknya. Yang terjadi adalah semua orang berubah menjadi cantik, semua orang berubah menjadi lebih berkilau, lebih mempesona dari yang sebelumnya, dari yang sebelum dia lihat gitu. Tapi apa yang terjadi? Laki-laki yang dia sukai pada saat itu, yang sebelumnya berpacaran atau mungkin naksir dengan orang yang lebih cantik daripada dia tentunya, berbalik menjadi tertarik dengan orang yang seperti dia. Jadi orang lain yang sudah terbiasa melihat kecantikan, kemana-mana melihat cewek cantik, bertemu cewek cantik, dan mereka merasa bosan. Nah, apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah justru laki-laki tersebut atau orang lain, masyarakat umum, menganggap bahwa si dua orang ini yang menganggap dirinya jelek tadi dan gendut, dan temannya yang jerawatan yang menganggap dirinya juga jelek, ternyata mereka tertarik dengan orang yang seperti itu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata orang dia tentunya akan merasa bosan ketika melihat yang mereka semua terlihat cantik gitu, dan mereka merasa bosan dengan itu. Lalu mereka melihat ada orang yang menarik, dan dua orang ini menarik menurut mereka karena tidak biasa gitu, lain daripada yang lain. Nah, ini tentang beauty standard atau standar kecantikan di suatu wilayah atau di tempat tersebut gitu, dimana mungkin sebelumnya beauty standard yang ada di lokasi tersebut adalah orang yang putih, langsing, yang bentuk badannya bagus, yang rambut lurus, atau yang mukanya nggak ada jerawatnya. Dan sekarang berbalik, di mana standar kecantikan menurut orang-orang di tempat tersebut di cerita ini itu orang yang jerawatan, yang gendut, yang bentuk fisiknya yang sebelumnya dikatakan jelek sekarang menjadi standar kecantikan di cerita ini gitu. Nah, ketika standar kecantikannya berubah, maka orang akan berlomba-lomba untuk mengejar standar kecantikan itu lagi. Jadi orang akan merasa tertantang atau mungkin akan merasa dihargai ketika mereka memenuhi standar kecantikan yang ada di sosialnya gitu, dan mereka rela melakukan apapun untuk memenuhi standar kecantikan itu tanpa sadar bahwa mereka akan lelah sendiri. Ketika mereka mengejar satu standar kecantikan, kemudian standar kecantikan itu berubah, mereka akan lelah sendiri, akan terus mengejar tren yang ada. Dan apa akibatnya? Ya tentu saja itu akan balik ke diri kita sendiri. Kita yang akan merasa capek, kita yang akan merasa sakit sendiri karena kita sibuk memenuhi standar orang. Sementara kita nggak tahu nih definisi bahagia menurut kita sendiri seperti apa. Apakah kita hanya ingin dicintai dengan standar fisik atau kecantikan yang ada, ataukah dengan hati yang kita miliki gitu. Kalau misalnya orang mengejar kita hanya dengan standar kecantikan yang ada, maka ketika mereka melihat orang yang lebih cantik lagi menurut mereka, ya mereka akan dengan mudah berpaling. Tapi kalau misalnya mereka mencintai atau suka dengan kita, dengan attitude kita, dengan
kebiasaan kita, dengan apa adanya kita, maka mereka nggak akan bisa menemukan diri kita di diri orang lain. Kalau misalnya mereka hanya mengejar secara fisik, tentu aja fisik akan dengan mudah diubah gitu dengan operasi plastik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mereka menginginkan kita berdasarkan apa yang kita punya, berdasarkan hati mungkin yang kita miliki, maka mereka nggak bisa mengejar itu di orang lain gitu. Jadi betapa pentingnya kita melihat dulu nih, kalau misalnya kita merubah fisik hanya untuk dicintai oleh orang lain, buat apa gitu. Karena mereka akan sangat mudah untuk berpindah ke orang lain yang menurut mereka lebih cantik lagi. Nah, itu pelajaran dari cerita yang pertama. Sebenarnya ada banyak sekali bab-bab di sini atau cerita dengan judul yang berbeda, dengan cerita yang berbeda tentunya. Tapi aku tertarik untuk membahas 3 cerita karena menurut aku ini mungkin yang realita yang terjadi di masyarakat tuh seperti itu gitu. Nah, yang kedua adalah tentang cinta sejati. Jadi ada tema di sini tentang cinta sejati. Nah, benar gak sih kalau orang yang menganggap dirinya menemukan cinta sejatinya nggak bisa untuk cinta dengan orang lain lagi? Nah, kalau di cerita ini ternyata berbeda gitu. Dimana ketika seorang perempuan memberikan cintanya kepada seorang laki-laki dengan rela melakukan apapun gitu ya. Dan konteksnya di sini sudah suami istri. Ternyata si laki-laki yang dulunya mendambakan si perempuan ini yang adalah kembang desa, dan si laki-laki ini hanya petani biasa, di mana si perempuan ini banyak yang mengejarnya gitu, banyak yang mengincar dari orang yang kaya raya dan orang yang mungkin memiliki jabatan yang tinggi, tetapi si wanita malah memilih petani biasa yang hidup sederhana. Dan gak ada yang salah gitu ketika kita memilih seseorang dengan latar belakang kehidupan yang sederhana, asalkan dia memang benar-benar setia gitu, memang benar-benar ketika sebelum mendapatkan kita dia mau berjuang atau mau berusaha, kemudian setelah sudah mendapatkan, setelah menikah dia juga tetap menghargai atau tetap setia dengan janji yang sudah dia buat sebelumnya. Kehidupan sederhana pun pasti akan sangat berharga bagi si wanitanya gitu. Nah, di cerita ini ketika mereka sudah setahun menikah, istrinya sudah hamil, namun ada insiden pada saat itu kayak badai salju dan lain sebagainya. Kemudian si suaminya jatuh sakit dan si istri terpaksa harus memotong bagian kakinya untuk diberikan kepada suaminya agar bisa bertahan hidup. Tapi yang terjadi adalah ketika si suami ini bertemu dengan wanita lain yang menurut dia lebih cantik dari istrinya, karena si istrinya kan sudah istilahnya cacat gitu ya, kakinya pincang sebelah gitu, dan si suami bertemu dengan orang yang lebih cantik, wanita yang lebih cantik, ternyata dia mengkhianati si istrinya tersebut gitu. Dia melupakan semua janji-janji yang pernah dia ungkapkan bahwa si istrinya adalah cinta sejatinya, tetapi ternyata dia bisa jatuh cinta lagi dengan orang lain. Nah, pelajarannya adalah kita nggak bisa menjamin sepenuhnya dia akan tetap bersama kita dalam segala kondisi atau tidak gitu, karena kan janji ya hanya bisa dilisankan gitu, tapi kalau tidak ada pembuktian, dan pembuktian tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama gitu, apalagi dalam konteks suami istri, dimana sekarang sudah marak terjadi pelakor atau perselingkuhan gitu ya, yang bahkan alasannya sepele gitu, karena bosan dengan istrinya atau karena ingin mencari suasana yang berbeda gitu. Dan kita nggak bisa menjamin itu. Meskipun sebelum kita menikah atau mungkin setelah kita menikah, kita menganggap bahwa dia akan menepati semua janjinya, nggak ada yang bisa menjamin itu semua gitu. Jadi ya kita harus tetap waspada, tetap bersiap-siap, atau ya kita mengusahakan apa yang bisa kita usahakan gitu. Kalau misalnya sebelum memilih pasangan kita sudah benar-benar memastikan bahwa dia adalah orang terbaik yang sudah Allah pilihkan untuk kita gitu. Dan tentu saja untuk memilih itu semua ya dengan cara yang baik gitu. Kalau kita udah bisa memastikan itu, yang terjadi ke depannya ya udah kita serahkan aja gitu sama Allah, gimana Allah akan menjaga rumah tangga yang kita mulai dengan cara yang baik-baik tentunya. Nah, yang terakhir adalah tentang definisi nasib. Nah, dimana seringkali ya kita berada di masyarakat tentunya dengan stigma bahwa orang yang memiliki jabatan tinggi, gajinya banyak, terus rumah tangganya terlihat sempurna, bahwa dia memiliki nasib yang baik. Terus orang yang pengangguran, kemudian gak punya istri, gak punya anak, atau gak punya keluarga, dia memiliki nasib yang buruk gitu. Dan sebenarnya ini adalah sebuah perspektif atau
stigma di masyarakat, dimana kita nggak bisa benar-benar mengklaim atau menjudge seseorang, dimana orang yang pertama misalnya punya nasib baik, orang kedua punya nasib yang buruk gitu. Kita sama sekali nggak punya hak atau andil untuk menjudge kehidupan atau nasib orang lain gitu. Nah, di sini ada kalimat, percayalah, hal yang paling menyakitkan di dunia bukan saat kita lagi sedih banget, tapi nggak ada satupun teman untuk berbagi. Hal yang paling menyakitkan adalah saat kita lagi happy banget, tapi justru nggak ada satupun teman untuk berbagi kebahagiaan tersebut. Tapi ada yang lebih celaka lagi, yaitu ketika kita justru senang banget pas lihat teman susah. Dan sebaliknya, terasa susah banget di hati pas lihat teman lagi senang. Kayaknya aku nggak usah menguraikan arti dari kalimat ini. Pasti teman-teman udah pada paham ya, bahwa ketika kita melihat seseorang lain bahagia, ya harusnya kita juga lebih bahagia gitu. Dan ketika melihat orang lain susah, harusnya kita juga paling menderita melihat kesusahan dan kesedihan itu di depan mata kita gitu. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa akan itu. Oke, secara keseluruhan buku ini atau novel ini ringan banget untuk dibaca. Dan ini novel karya fiksi, jadi beberapa cerita di dalamnya ada yang mustahil gitu untuk terjadi di dunia nyata. Di dunia nyata yang sekarang gitu. Tapi nggak tahu ke depannya 10 atau 20 tahun yang akan datang, mungkin saja ini bisa terjadi gitu. Kayak ada penemuan cinta-nometer untuk mendeteksi apakah seseorang itu cinta dengan kita atau tidak gitu. Mungkin akan bisa berkembang atau mungkin akan benar-benar terrealisasi dalam 10 atau 20 tahun ke depan, atau mungkin beberapa puluh tahun ke depan gitu. Terus ada beberapa lagi sih penemuan-penemuan di sini yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang gitu. Oh ya, jadi ini pertama kali aku baca novel karya Terelie gitu, karena sebelumnya aku belum tertarik untuk membaca novel, dan setelah aku baca ternyata sangat-sangat menyenangkan gitu. Apalagi pilihan katanya juga mudah dimengerti, tapi juga punya diksi yang menarik gitu. Dan menurut aku, kalau misalnya teman-teman suka membaca novel-novel fiksi, ya mungkin karya Terelie bisa menjadi list atau daftar pilihan dari teman-teman. Oke, itu aja di video kali ini review novel Berjuta Rasanya. Nantikan review selanjutnya karena ada satu novel lagi karya Terelie. Oke, see you di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.